Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Neng Resti. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kelas 7, yaitu bab 2 tentang himpunan. Yang pertama kita akan membahas tentang ekuivalen himpunan. Ekuivalen himpunan itu adalah dua himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika banyak anggota himpunan A dan banyak anggota himpunan B itu sama, ya. Notasinya NA itu berarti banyak himpunan A itu sama dengan banyak himpunan B atau NB. Nah, di sini ada sebuah contoh. Himpunan A itu terdiri dari S, U, K, A, R. Ini kalau misalkan NA-nya atau banyaknya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NA itu sama dengan 5. Himpunan B juga ada R, U, S, A, K. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NB juga itu ada 5. Nah, dikatakan ekuivalen itu jika jumlah himpunan A atau banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B. Berarti NA itu sama dengan atau ekuivalen dengan NB. Nah, contoh yang bukan ekuivalen, misalkan di sini ada himpunan U, X, demikian sehingga X kurang dari 4. Bilangan cacah misalkan, ya. Nah, berarti bilangan cacah itu yang kurang dari 4, berarti kan dimulai dari 0, ya. Berarti ini jawabannya, ya. Bukan jawaban, maksudnya rincian dari si pernyataan yang U itu. Berarti 0, 1, 2, 3. Nah, misalkan ini V, himpunan PX, sedemikian sehingga X kurang dari 4, bilangan asli. Berarti bilangan asli yang kurang dari 4 kan dimulai dari 1, ya. 1, 2, 3 sampai 3 karena dia kan kurang dari 4. Nah, ini N U-nya atau jumlah atau bagian dari himpunan U-nya ini 1, 2, 3, 4. Banyaknya ini kan 4. Ini NV-nya yang ini, ya. NV-nya 1, 2, 3, ada 3. Ini kan nggak sama nih, ya. Ini 4, ini 3. Berarti NU tidak sama dengan NV. Maksudnya jadi si himpunan U itu tidak ekuivalen dengan himpunan V. Nah, sekarang himpunan kuasa, ya. Himpunan kuasa itu adalah semua kemungkinan himpunan bagian dari A. Jadi bukan bagian dari A aja. Nanti ketika misalkan ditanyakan himpunan D, berarti dia bagian dari himpunan D gitu, ya. Notasinya ini NVA itu banyak anggota himpunan kuasa. Kalau misalkan himpunan kuasanya itu PA, ya. Kalau misalkan ditanyakan himpunannya itu A, kalau misalkan ditanyakannya himpunan B, berarti jadi dia PB gitu, ya. Nah, contohnya di sini himpunan kuasa dan banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan D, P, Q, R berturut-turut adalah. Nah, ini kan ditanyakan himpunan kuasa dan banyak anggota himpunan kuasanya. Berarti kita rinci dulu, ya. Nah, berarti P, D sama dengan yang pertama itu himpunan kosong, ya. Himpunan kosong itu jadi kan kemungkinan himpunan bagian. Jadi ini yang pertama kita himpunan kosong dulu. Itu wajib, ya, himpunan kosong. Yang kita rincikan yang pertama himpunan kosong. Terus yang kedua yang memiliki satu himpunan. Jadi 1, 1, 1 gitu, ya. Berarti V. Terus Q, satu himpunan dulu. Q, terus R. Nah, ini kan udah, ya. Nah, sekarang kalau udah nggak ada kosong, terus 1, terus sekarang ke dua kata atau 2 himpunan. Berarti P ke Q. P, Q, terus P ke R. P, R, terus Q ke R, ya, sisanya. Berarti Q, R. Nah, ini kan udah yang 2.
Nah, berarti kalau udah 2, ini kan 3 ya, berarti yang sekarang yang ketiga. V, Q, R. Udah kan di sini sampai 3 ya, berarti tutup kurung. Berarti N, V, D-nya atau banyak himpunan kuasanya hitung di sini 1, 2. Yang pertama yang nggak ada bagiannya. Terus yang kedua hitungnya yang satu bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti totalnya itu semua ada 8. Nah, sekarang rumusnya, rumus himpunan kuasa itu adalah kalau misalkan nanti ditanyakannya banyak anggota himpunan kuasa ya, ini berlaku hanya untuk banyak anggota himpunan kuasa. Itu 2 pangkat N. 2 pangkat N itu, nah contohnya yang ini ya. Ini kan himpunan D-nya itu adalah V, Q, R. Nah, di sini kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Berarti nanti CN-nya itu diganti dengan 3 gitu ya, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 2 dikali 2 dikali 2. Sebanyak 3 kali ya 2-nya. 2 kali 2 kan 4. 4 kali 2, 8. Makanya di sini sama. Jadi nanti ketika misalkan ditanyakan ininya banyak, sampai 10. Kalau cuman ditanyakan banyak anggota himpunan kuasanya, tinggal kalian menggunakan rumus aja. Nggak usah dirinci seperti ini. Diagram Venn itu adalah si penemunya itu John Venn, makanya dia dikatakan itu diagram Venn. Nah, diagram Venn itu adalah salah satu cara menyatakan suatu himpunan menggunakan gambar gitu ya. Di sini contohnya, diketahui himpunan S itu adalah semesta 1, 2, 3, sampai 7. Terus himpunan A 2, 3, 5, 6, 7. Nah, yang pertama-tama ini kan menyatakan suatu himpunan menggunakan gambar ya, berarti kita akan menggambar. Yang pertama, kita buat kotak persegi panjang dulu. Terus simpan di sebelah kiri huruf S, itu artinya semesta. Ya. Terus untuk yang himpunan A-nya atau ke belakangnya nanti, ini kan cuma ada 1 ya himpunan A, berarti kita buat kurva tertutup. Nih, kan cuma 1 ya himpunan A. Nih, di sini kasih himpunan A. Boleh di dalam kurva, boleh di luar kurva ya. Nah, himpunan A tuh di sini berapa aja? Ini kan 2, terus 3, posisinya boleh di mana aja ya? 5, 6, dan 7. Nah, kan himpunan A itu termasuk ke himpunan semesta ya. Berarti kan ini udah nih, udah dimasukin yang 2 ini. 3 udah, 5 udah, 6 udah, 7 udah. Nah, sisanya ini kan 1 dan 4. Si 1 dan 4 itu di luar kurva A. Berarti masih termasuk di dalam semesta ini. Berarti boleh di sini. 1, 4. Boleh di mana aja ya, yang penting di dalam kotak persegi itu. Jadi cara menggambar diagram Venn-nya seperti ini. Setelah tadi mengetahui cara menggambar diagram Venn, sekarang kita akan membahas diagram Venn yang 2 himpunan. Nanti ada yang 3 himpunan. Sekarang yang 2 himpunan dulu ya. Yang pertama itu saling lepas. Nah, di sini yang saling lepas itu kita buat persegi panjang lagi ya. Himpunan S semesta di sini diketahuinya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Himpunan A itu 1, 3. Nah, lihat di himpunan A dan B itu ada yang sama apa enggak, kan semuanya berbeda ya angkanya. Makanya di sini dikatakan saling lepas. Ya, ini himpunan A, ini himpunan B. 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Terus yang B-nya 2, 4, 6, 8. Nah, sisanya ini kan 1 udah nih. 1 udah, terus 2 udah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan semua udah termasuk himpunan semestanya, udah termasuk ke himpunan A dan B. Jadi di sininya nggak usah ditulis lagi di luarnya karena semua udah termasuk ke himpunan A dan himpunan B. Nah, jadi dia kan saling lepas ya, nggak nyambung. Terus saling beririsan. Nah, kalau yang saling beririsan, lihat di sini himpunan ini kan semesta ya, himpunan R dan P-nya. Dan V-nya. Itu ada yang sama yaitu 2 ya. Nah, berarti dia harus saling beririsan. Jadi harus nyambung antara himpunan A dan himpunan B-nya.
kita buat persegi panjang lagi, himpunan semestanya di sebelah kiri. Nah, jadi si himpunan A dan himpunan B-nya itu nyambung. Ya, nah yang samanya dulu kita tulis di tengah berarti ya. 2. Jadi 2 itu maksudnya termasuk ke himpunan A, termasuk juga ke himpunan B. Nah, sekarang sisanya yang A, yang ini yang R ya. Mohon maaf, ini R, ini P. Nah, sisanya yang R itu 3, 5, dan 7. 5 dan 7. Yang P-nya 4, 6, 8. Nah, sisanya ini kan 1 belum ya. Satunya berarti di himpunan semesta. 3 udah, 4 udah, 5 udah, 6, 7, 8 juga udah. Yang 9-nya belum, berarti di sini. Yang ketiga dari bagian himpunan diagram pen 2 himpunan, yaitu himpunan bagian ya. Nah, di sini himpunan semestanya 1 sampai 9, himpunan A-nya 1 sampai 3, himpunan B-nya 1 sampai 5. Lihat di himpunan A. Di himpunan A itu semuanya ada di himpunan B ya. Ini kan 1 2 3, 1 2 3. Nah, berarti himpunan bagiannya itu A itu bagian dari B. Nah, gimana cara menggambarnya? Yang pertama sama buat persegi panjang, himpunan S di sini. Nah, himpunan A kita buat himpunan A dulu yang kecil ya. Himpunan A 1 2 3. Nah, himpunan B-nya berarti bagiannya di luarnya. Nah, ini himpunan B. Jadi himpunan A itu bagian juga dari himpunan B. Ini kan udah ya 1 2 3-nya. Ini kan udah di himpunan A 1 2 3. Berarti sisanya 4 5. Nah, udah sampai 5 ya himpunan A dan himpunan B-nya sampai 5. Berarti sisanya yang dari semestanya berarti di luar dari himpunan A dan himpunan B. Berarti 6 7 8 9. Nah, berarti ini cara gambar diagram pennya. Nah, yang terakhir dari diagram pen 2 himpunan itu himpunan yang sama. Nah, himpunan yang sama itu maksudnya jadi si A dan B-nya itu sama si nilainya atau angka yang di dalamnya. Nah, cara menggambarnya tetap buat persegi panjang. Ini S. Nah, lihat di sini himpunan A dan B-nya kan sama ya, angkanya 2, 3, 5, dan 7. Satu aja buat kurvanya. Ya, 2, 3, 5, dan 7. Nah, berarti ini tuh termasuk himpunan A dan B. Tinggal ditulis aja himpunan A dan himpunan B-nya itu mau di bawah, mau di atas boleh, tapi di satu kurva ya. Nah, sisanya berarti yang himpunan semesta ini berarti di luar kurva. Yang 1, 1. Terus ini 2, 3, 4 ya. 4 kan nggak termasuk di sini. Berarti 4, 5 termasuk, 6, 7 termasuk ke A, berarti 8 dan 9. Nah, sekarang diagram pennya dengan 3 himpunan ya. Himpunan semestanya 1 sampai 14, P-nya 1, 3, 7, 11, Q-nya dan R-nya. Nah, cara menggambarnya, lihat di himpunan yang P, Q, R. Di sini ada yang sama nggak ketiganya? Di sini kan ada yang sama ya. Itu adalah 1. Berarti nanti beririsannya itu 3 himpunan ini beririsan. Nah, berarti buat dulu diagram persegi panjangnya, berarti S-nya di sini. Ini kan semuanya sama ya, 1, 1, 1 di sini berarti. Nah, jadi saling nyambung, ini P, ini Q, ini R. Nah, yang sama 3 itu, V, Q, R itu kan 1, berarti simpannya di mana? Simpannya di sini ya, di tengah-tengah ini. Jadi kan dia termasuk ke P, termasuk ke Q, termasuk juga ke R. Di sini ya, 1. Nah, sekarang kita ke P, Q dulu. P dan Q, berarti ini ya, P dan Q yang sama. Yang sama itu berarti P dan Q, lihat di sini. 7 aja ya. Yang samanya hanya 7, berarti simpan di sini 7. Nah, udah kan? 7 doang kan yang samanya. Nah, sekarang P ke R. V dan R yang samanya berapa? Hanya 11. Berarti di sini ya, 11.
Terus sekarang Q dan R. Q dan R yang samanya ini 4, terus 6 ya. Berarti di sini 4 dan 6. Nah, sisanya berarti ini kan 1 udah, 7 udah, sisanya 3 dan 11. Berarti di luar ini 3 dan 11. Divide. Terus Q-nya sisanya 2, 5. Ini 7 udah ya, berarti 2 dan 5. 2 dan 5. Sekarang R-nya. R-nya itu 10. Ini 11 kan udah ya, termasuk ke sini. 10, terus 12 dan 13. Nah, berarti 1, 2, 2-nya udah, berarti tinggal yang 14. Dan di sini 8 ada nggak? 8 ya. Kan di sini 8 nggak ada, berarti 8 dan 14. Berarti ini cara menggambar diagram pen 3 himpunan. Sekian video hari ini, bab 2 tentang himpunan. Nanti untuk berikutnya ada operasi himpunan di video berikutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.